Di sebuah kampung kecil yang terletak di pinggiran kota, kehidupan Panji berlangsung sederhana namun mencurigakan. Usianya yang kini menginjak 36 tahun membuatnya terlihat dewasa, tetapi ada kerisauan yang selalu menghantuinya. Dia dikenal sebagai tukang pijat yang handal, dengan banyak pelanggan setia. Namun, di balik pekerjaan sehari-harinya, ada rahasia yang menggelayuti kehidupannya. Panji memiliki sebuah rumah besar dengan halaman yang luas, sesuatu yang tidak lazim bagi seorang tukang pijat. Tetangganya, Rini, sering melirik ke arah rumah Panji dengan rasa ingin tahu. Dari mana dia mendapatkan semua itu? Pikir Rini dalam hati. Masyarakat kampung mulai berbisik-bisik tentang kekayaan Panji yang tiba-tiba muncul, seolah dia terlahir dari rahim kemewahan. Di dalam rumah, Panji menjalani kehidupan sebagai suami dan ayah. Istrinya, Maya, adalah seorang perempuan yang setia dan penuh kasih. Mereka memiliki dua anak, Dika dan Sari, yang masih kecil dan penuh semangat. Namun, meskipun tampak bahagia, di dalam hati Panji tersimpan kegelisahan yang dalam. Dia merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton, dan kekayaan yang didapatnya justru menambah beban di pundaknya. Setiap malam, saat semua orang terlelap, Panji sering terbangun dengan mimpi buruk. Di mimpinya, dia melihat sosok-sosok gelap yang berbisik padanya, meminta sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Mimpi-mimpi itu membuatnya merasa tertekan, dan semakin lama semakin kuat dorongan untuk menemukan cara cepat mendapatkan kekayaan. Suatu malam, saat sedang memijat seorang pelanggan bernama Budi, dia mendengar topik yang mengejutkan. Budi, seorang pengusaha sukses, bercerita tentang pesugihan, praktik kuno yang bisa memberikan kekayaan dengan cepat. Ada dukun di hutan dekat kampung kita, kata Budi, tanpa menyadari betapa kata-katanya membangkitkan rasa ingin tahu Panji. Dia bisa membantumu mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi ada harganya. Kata-kata Budi terus terngiang di telinga Panji. Dia mulai membayangkan kehidupan yang lebih baik, mobil baru, pendidikan yang layak untuk anak-anaknya, dan kebebasan dari utang yang membebani pikirannya. Namun, di saat yang sama, ada rasa takut yang muncul. Apa yang harus dia korbankan untuk mendapatkan semua itu? Malam demi malam, Panji mulai mencari informasi lebih lanjut tentang pesugihan. Ia bertanya kepada beberapa orang di kampung, tetapi mayoritas menghindarinya. Mereka tahu betapa berbahayanya praktik tersebut. Dengarkan cerita orang-orang yang terjebak dalam pesugihan, Panji, kata Rini, salah satu tetangganya. Mereka kehilangan segalanya. Namun, semakin banyak dia mendengar peringatan, semakin kuat rasa ingin tahunya. Dia merasa terjebak di antara keinginan dan ketakutan. Dalam benaknya, muncul berbagai pertanyaan. Apakah semua ini hanya mitos? Apa benar ada dukun yang bisa memberinya kekayaan? Dan, jika iya, apa yang harus dia korbankan? Suatu malam, saat Panji duduk sendirian di teras rumahnya, dia melihat ke arah bulan purnama yang bersinar terang. Dalam keheningan malam itu, dia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Dia mengingat kembali kata-kata Seno, seorang sahabat lama yang pernah terjerat dalam dunia pesugihan, setiap kekayaan ada harganya, Panji. Tumbal adalah bagian dari ritual. Setelah berpikir panjang, Panji akhirnya membuat keputusan. Dia akan mencari dukun yang diceritakan Budi. Meskipun ada rasa takut, keinginan untuk mengubah hidupnya telah mengalahkan segalanya. Keesokan harinya, dia mulai mencari tahu lebih dalam tentang dukun tersebut, merencanakan langkahnya dengan hati-hati. Dia tidak menyadari bahwa langkah yang diambilnya akan mengubah hidupnya selamanya. Dalam pencarian kekayaan, Panji akan menghadapi banyak tantangan dan konsekuensi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan begitu, cerita ini dimulai. Perjalanan seorang tukang pijat menuju kegelapan yang akan menguji batas moral dan kemanusiaannya. Setelah mengumpulkan keberanian, Panji memutuskan untuk mencari dukun yang diceritakan oleh Budi. Dia merasa gelisah tetapi bersemangat, seolah ada cahaya di ujung terowongan gelap yang telah lama mengikutinya. Dengan tekad bulat,
Panji berangkat ke hutan yang terletak tidak jauh dari kampungnya, tempat dukun tersebut konon tinggal. Hutan itu terlihat angker dan misterius. Pepohonan tinggi menjulang, daun-daun berdesir seolah berbisik tentang rahasia yang tersembunyi. Setiap langkah yang diambil Panji terasa berat, seolah tanah di bawah kakinya ingin menahannya. Dia berusaha mengingat petunjuk yang didapat dari Budi, berfokus pada tujuan di depannya. Setelah berjalan cukup jauh, Panji akhirnya menemukan gubuk tua yang terbuat dari bambu dan daun-daun kering. Gubuk itu tampak sepi, dikelilingi oleh kegelapan hutan yang pekat. Saat dia mendekat, jantungnya berdegup kencang. Sebuah perasaan campur aduk antara takut dan penasaran menyelimuti dirinya. Apakah ini benar tempatnya? Desisnya dalam hati. Ketika Panji mengetuk pintu gubuk, suara serak terdengar dari dalam. "Masuklah." Suara itu menggema, memberikan kesan bahwa pemiliknya adalah sosok yang sangat berpengalaman dan tahu banyak hal. Panji menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. Di dalam, suasana jauh berbeda. Dinding gubuk dipenuhi dengan berbagai benda aneh, patung-patung gaib, ramuan-ramuan yang tidak dikenal, dan lilin-lilin yang menyala redup. Di tengah ruangan, duduklah seorang dukun tua dengan janggut panjang berwarna putih. Matanya yang tajam menatap Panji, seolah bisa melihat jauh ke dalam jiwanya. "Kau datang untuk mencari kekayaan, bukan?" tanya dukun itu dengan nada tenang. Panji mengangguk, merasakan ketegangan dalam setiap detak jantungnya. "Apa yang kau inginkan, anak muda?" Dukun itu melanjutkan, suaranya mengalun seperti mantra. Panji menjelaskan keinginannya untuk mengubah hidupnya dan keluarganya. Dia menceritakan kesulitan yang dia hadapi, bagaimana hidupnya terasa stagnan dan penuh tekanan. Dukun itu mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, seolah memahami setiap kata yang diucapkan Panji. Setelah mendengar cerita Panji, dukun itu mulai menjelaskan tentang pesugihan. "Ada banyak cara untuk mendapatkan kekayaan, tapi semuanya ada harganya," katanya. "Kau harus siap untuk melakukan ritual dan mengorbankan sesuatu yang berharga." Panji merasa sedikit terintimidasi, tetapi rasa ingin tahunya mengalahkan keraguan. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya. Dukun itu tersenyum sinis, menunjukkan gigi-gigi kuningnya yang tajam. "Kau harus membawa tumbal. Tanpa tumbal, kekayaan tidak akan datang." Dukun itu kemudian menunjukkan beberapa benda yang diperlukan untuk ritual, patung naga yang terbuat dari batu, buku besar yang terlihat mengandung darah, dan berbagai sesaji. Di dalam hatinya, Panji merasa ketakutan menjalar. "Tumbal, siapa atau apa yang harus saya korbankan?" tanyanya dengan suara bergetar. Dukun itu menatapnya dengan tajam. "Setiap orang memiliki tumbal yang berbeda-beda. Tumbal bisa berupa benda berharga, atau bahkan nyawa seseorang. Itu tergantung pada seberapa besar kekayaan yang kau inginkan." Panji merasa mual mendengar penjelasan itu. Dia tidak pernah membayangkan harus mengorbankan nyawa seseorang. Namun, rasa ingin tahunya terus mendorongnya. "Saya ingin kekayaan, tapi saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan itu," katanya, suaranya mulai bergetar. Dukun itu mengangguk, seolah memahami dilema yang dihadapi Panji. "Kekayaan yang kau inginkan tidak akan datang dengan mudah. Kau harus siap menanggung konsekuensi dari pilihanmu," katanya, suaranya serak dan penuh peringatan. Setelah beberapa lama berbincang, Panji akhirnya mengambil keputusan. Dia akan melanjutkan ritual, meskipun jiwanya terasa berat dengan beban yang harus ditanggung. Dia pulang dengan pikiran penuh. Terbayang bagaimana hidupnya bisa berubah setelah melakukan semua ini. Sesampainya di rumah, Panji tidak bisa tidur. Bayangan tumbal terus menghantuinya, dan dia mulai merasakan ketegangan di antara keinginannya dan moral yang dia pegang. Meskipun dia ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya, dia tidak bisa mengabaikan rasa bersalah yang mulai menggerogoti hatinya. Keesokan harinya, Panji mulai mengumpulkan barang-barang yang diperlukan untuk ritual. Dia merasa tertekan, tetapi sekaligus bersemangat. Daya tarik kekayaan mulai mengalahkan rasa takut dan keraguannya. Dalam hati, dia berdoa agar semua ini bisa berhasil dan hidupnya berubah selamanya. Namun, di balik semua harapan itu,
Panji tidak menyadari bahwa langkah yang diambilnya tidak hanya akan mengubah nasibnya, tetapi juga akan menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Keputusan untuk mencari kekayaan dengan cara pesugihan baru saja dimulai, dan konsekuensinya akan segera menghampiri. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah mempersiapkan diri selama beberapa hari, Panji merasa campur aduk antara kegembiraan dan ketakutan. Dia telah mengumpulkan semua benda yang diperlukan untuk ritual pesugihan, dan kini saatnya untuk melaksanakan semua yang telah dia pelajari dari dukun. Panji menyimpan patung naga yang terbuat dari batu di dalam tasnya, bersama dengan buku besar yang penuh dengan simbol-simbol aneh dan sesaji seperti buah-buahan, bunga, dan dupa. Semua benda itu terasa berat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Dia tahu bahwa ini adalah langkah yang tidak bisa diubah kembali. Sebelum berangkat, Panji memandang wajah istrinya, Maya, dan anak-anaknya, Dika dan Sari. Mereka sedang bermain di halaman, tertawa bahagia tanpa menyadari apa yang akan terjadi pada ayah mereka. Rasa bersalah menghantui Panji, tetapi keinginan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya menguatkan tekadnya. Setelah memastikan semuanya siap, Panji pergi ke lokasi ritual yang telah ditentukan oleh dukun, sebuah tempat terpencil di hutan, jauh dari keramaian kampung. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seiring dengan ketegangan yang semakin meningkat. Suasana hutan yang sepi dan gelap membuatnya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi. Saat tiba di tempat ritual, Panji menemukan sebuah area terbuka di antara pepohonan. Dia melihat tanah yang bersih, seolah telah disiapkan untuk sesuatu yang besar. Dengan hati berdebar, Panji menyiapkan semua benda yang dibawanya. Dia menyusun patung naga di tengah, dikelilingi oleh sesaji yang telah dipersiapkan. Setelah semua benda tersusun rapi, Panji mengambil napas dalam-dalam dan mulai mengingat kata-kata dukun. Dia menyalakan dupa dan lilin, menciptakan suasana yang mistis dan menegangkan. Ketika aroma dupa mulai menyebar, Panji merasa seolah-olah terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Dia mulai mengucapkan mantra yang diajarkan oleh dukun, suaranya bergetar di udara. Dalam suasana yang hening, Panji merasakan kehadiran makhluk gaib yang dia panggil. Angin berhembus kencang, dan dedaunan berdesir, seolah menjawab seruannya. Dalam hatinya, dia berharap agar ritual ini berhasil dan kekayaan yang dia impikan segera datang. Namun, di tengah-tengah ritual, perasaan ketakutan kembali muncul. Panji teringat peringatan dukun tentang tumbal. Apa yang harus dia korbankan? Dia melihat sekeliling, mencoba mencari jawaban, tetapi tidak menemukan apapun. Dalam ketegangan itu, dia mulai merasa bingung, apakah dia benar-benar siap untuk melakukan pengorbanan ini. Setelah beberapa saat, Panji merasakan getaran aneh di udara. Bisikan lembut mulai terdengar, seolah-olah makhluk gaib itu menjawab panggilannya. Kau ingin kekayaan, bukan? Suara itu bergetar dalam pikirannya, dan Panji tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Momen itu menjadi semakin intens. Panji merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia mulai merasakan bahwa apa yang dia lakukan tidak hanya mempengaruhi dirinya, tetapi juga keluarganya. Rasa bersalah semakin menggerogoti hatinya. Dia berusaha untuk mengabaikannya, tetapi bisikan itu semakin kuat. Akhirnya, Panji mengambil keputusan yang sulit. Dia harus menentukan tumbal yang akan dia berikan. Dalam keadaan terdesak, dia berpikir tentang benda-benda berharga yang bisa dia korbankan. Namun, saat dia berusaha mencari jawaban, sosok bayangan muncul di kegelapan hutan, membuatnya terkejut. Bayangan itu tampak samar, tetapi Panji bisa merasakan bahwa itu adalah sosok yang dia kenal. Dalam hati, dia merasakan ketakutan yang mendalam. Apakah ini pertanda? Pikirnya. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memperingatkannya untuk menghentikan ritual ini sebelum terlambat. Namun, dorongan untuk mendapatkan kekayaan mulai menguasai pikirannya. Dalam keadaan bingung, Panji akhirnya memutuskan untuk mengorbankan benda dari masa lalu, sebuah kalung tua milik ibunya yang selalu dia simpan sebagai kenang-kenangan.
Dia meletakkan kalung itu di dekat patung naga, berharap itu cukup untuk memenuhi syarat tumbal. Setelah pengorbanan itu, Panji melanjutkan ritual dengan harapan yang tinggi. Dia merasa seolah-olah ada energi baru yang mengalir di sekelilingnya. Dalam hati, dia berdoa agar ritual ini berhasil, agar kekayaan yang dia impikan segera datang menghampirinya. Namun, di balik semua harapan itu, Panji tidak menyadari bahwa keputusan yang diambilnya adalah langkah pertama ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Dia merasa terjebak, dan saat dia meninggalkan tempat ritual, bisikan-bisikan yang mengikutinya semakin mendalam, menandakan bahwa konsekuensi dari pilihannya baru saja dimulai. Setelah melaksanakan ritual pesugihan, hidup Panji berubah secara drastis. Dalam waktu singkat, keajaiban mulai terjadi. Pelanggan yang sebelumnya datang dengan jumlah terbatas kini berbondong-bondong mencari jasanya. Usahanya sebagai tukang pijat berkembang pesat, dan dia mulai dikenal di seluruh kampung sebagai tukang pijat paling sukses. Kekayaan yang dia impikan akhirnya mulai menjadi kenyataan. Panji merasa seperti terbang di atas angin. Dengan penghasilan yang berlipat ganda, dia membeli barang-barang baru untuk rumahnya. Mobil baru menghiasi halaman, dan kebutuhan sehari-hari keluarganya terpenuhi dengan mudah. Ia merasa hidupnya akhirnya berada di jalur yang benar, dan semua pengorbanannya seolah terbayar lunas. Namun, di balik kesuksesan yang baru diraihnya, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Setiap malam saat dia berbaring tidur, mimpi buruk kembali menghantuinya. Dia melihat bayangan-bayangan gelap yang mengelilinginya, mendengar bisikan lembut yang memperingatkannya tentang konsekuensi dari ritual yang telah dilakukannya. Keringat dingin membasahi tubuhnya, dan ia terbangun dalam ketakutan, tetapi rasa penyesalan itu tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Maya, istrinya, mulai merasakan perubahan dalam diri Panji. Meskipun kehidupan mereka kini lebih baik, ada sesuatu yang aneh dalam sikap suaminya. Panji sering terlihat gelisah, dan seringkali terdiam dalam pikirannya sendiri. Maya berusaha bertanya, tetapi Panji selalu mengalihkan pembicaraan. "Aku hanya lelah, sayang," katanya, berusaha meyakinkan keluarganya bahwa semuanya baik-baik saja. Anak-anak mereka, Dika dan Sari, juga merasakan ketegangan di rumah. Meskipun mereka tidak mengerti apa yang terjadi, mereka bisa merasakan bahwa suasana di rumah tidak lagi sama. Panji berusaha menghibur mereka dengan membeli mainan baru dan mengajak mereka jalan-jalan, tetapi di dalam hatinya, ia merasa semakin terasing dari keluarganya. Suatu malam, saat Panji tengah sendirian di ruang tamu, dia menerima kabar mengejutkan dari tetangganya. Ibu mertuanya, yang selama ini sangat dekat dengan keluarganya, tiba-tiba meninggal dalam keadaan tragis. Kabar itu seperti petir di siang bolong. Panji merasa hancur. Dia teringat kembali saat-saat indah bersama ibu mertuanya, wanita yang selalu mendukung keluarganya. Namun, di dalam hatinya, ada rasa bersalah yang semakin mendalam. Dia ingat bahwa saat melakukan ritual, dia pernah memikirkan tentang tumbal, apakah ini adalah imbas dari pengorbanannya. Dalam kepanikan, Panji mulai merasa bahwa semua kekayaan yang didapatkan tidak sebanding dengan kehilangan yang harus dia hadapi. Maya, yang sangat terpukul oleh kematian ibunya, mulai menyalahkan Panji. "Apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi pada kita?" tanyanya dengan air mata mengalir di pipinya. Panji merasa tertekan, tetapi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dia hanya bisa menahan rasa sakitnya, berusaha untuk tetap tegar demi keluarganya. Sejak saat itu, Panji semakin terisolasi. Dia merasa terjebak dalam kesuksesan yang tidak memberikan kebahagiaan. Setiap malam, dia terbangun dengan keringat dingin, dihantui oleh bayangan ibunya yang seolah-olah menuntut penjelasan. Rasa bersalah dan penyesalan menyelimuti hidupnya. Dia mulai menyadari bahwa kekayaan yang didapatkan tidak pernah bisa menggantikan kehilangan orang-orang yang dicintainya. Panji berusaha untuk memperbaiki situasi di rumah. Dia mencoba lebih banyak menghabiskan waktu dengan Maya dan anak-anaknya, tetapi bayangan gelap dari ritual yang dilakukannya terus menghantuinya. Dia merasa terjebak dalam lingkaran setan, semakin dia berusaha, semakin jauh keluarganya menjauh.
Suatu malam, saat dia duduk sendirian di teras, Panji melihat ke arah bulan yang bersinar terang. Dia teringat kembali pada harapannya yang dulu, dia ingin mengubah hidupnya agar lebih baik. Tetapi kini, semua itu terasa hampa. Dalam keheningan malam, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya untuk kembali kepada dukun, untuk mencari jalan keluar dari kegelapan yang menyelimuti hidupnya. Namun, Panji tahu bahwa langkah itu mungkin akan membawa konsekuensi yang lebih besar. Dia berdiri di persimpangan antara harapan dan penyesalan, terjebak dalam keputusan yang telah dibuatnya. Apakah dia bisa menemukan jalan kembali, atau akankah dia terus terseret dalam jurang yang lebih dalam? Dalam pikirannya, dia merasakan bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan hal-hal yang lebih menakutkan mungkin akan segera datang. Setelah berbagai peristiwa yang menghantui hidupnya, Panji merasa seolah terjebak dalam kegelapan yang tak berujung. Kekayaan yang diraihnya tidak membawa kebahagiaan, melainkan semakin memperdalam rasa penyesalan dan kesedihan. Kehilangan ibu mertuanya telah menjadi titik balik dalam hidupnya, dan setiap hari yang berlalu membuatnya semakin merasa kehilangan kendali. Maya, istrinya, semakin menjauh. Kesedihan yang mendalam membuatnya sulit untuk berinteraksi dengan Panji. Dia tidak lagi percaya pada suaminya seperti dulu. Setiap kali Panji berusaha mendekatinya, Maya selalu menghindar, seolah menganggap Panji sebagai penyebab dari semua kesulitan yang mereka hadapi. Ketegangan di rumah semakin meningkat, dan anak-anak mereka, Dika dan Sari, tidak mengerti mengapa orang tua mereka terlihat begitu jauh satu sama lain. Dalam keadaan putus asa, Panji memutuskan untuk kembali menemui dukun. Dia merasa bahwa hanya dukun yang bisa memberinya jawaban atas segala kegelapan yang mengikutinya. Dengan hati yang berat, dia pergi ke hutan, melintasi jalur yang sama yang pernah dia lalui saat pertama kali mencari kekayaan. Saat tiba di gubuk dukun, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Panji mengetuk pintu, dan sekali lagi, suara serak dukun menyambutnya. "Kau kembali," katanya dengan nada yang penuh arti. Panji merasa ada yang aneh, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. "Semua yang kau berikan belum cukup," kata dukun itu, langsung to the point. "Kekayaan yang kau raih memiliki harganya. Dan sekarang, kau harus membayar." Suara dukun itu mengalun dalam benak Panji, membuatnya merinding. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suara bergetar. Dukun itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, dia mulai menjelaskan tentang konsekuensi dari tindakannya. "Setiap tumbal yang kau berikan akan menarik lebih banyak lagi. Keluargamu, orang-orang terdekatmu, akan menjadi target. Kau harus siap untuk kehilangan lebih banyak lagi." Panji merasa jantungnya berdegup kencang. "Tapi saya tidak ingin kehilangan siapapun lagi," katanya dengan penuh penyesalan. "Ibu mertua saya sudah pergi, saya tidak bisa mengambil lebih banyak lagi." Namun, dukun itu hanya tersenyum sinis, seolah tidak terpengaruh oleh kata-kata Panji. "Dunia ini tidak mengenal belas kasihan," jawab dukun, suara seraknya menggema di ruangan. "Jika kau ingin mengakhiri semua ini, kau harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar." Dalam keputusasaannya, Panji merasa terpojok. Dia tidak ingin kehilangan keluarganya. Namun, bayangan gelap dari kekayaan yang diraihnya terus membayangi hidupnya. Dia teringat saat-saat indah bersama keluarganya, tawa anak-anaknya, dan senyuman Maya. Semua itu terasa semakin jauh, seperti mimpi yang tidak pernah bisa dia capai lagi. Setelah berlama-lama berpikir, Panji akhirnya pulang ke rumah dengan perasaan kosong. Dia merasa seolah-olah berada di antara dua dunia, dunia kekayaan yang penuh dengan kegelapan dan dunia keluarga yang perlahan menjauh darinya. Ketika dia melangkah ke dalam rumah, suasana semakin mencekam. Maya dan anak-anaknya tidak ada di ruang tamu, dan keheningan yang menyelimuti rumah membuatnya merasa semakin sendirian. Malam itu, saat Panji terbaring di tempat tidurnya, dia terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, dia melihat sosok ibu mertuanya, menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. "Kau harus bertanggung jawab atas pilihanmu," katanya dalam suara lembut yang penuh kesedihan. Panji terbangun dengan teriakan,
jantungnya berdegup kencang. Dia tahu bahwa semua ini adalah akibat dari keputusan yang diambilnya. Keesokan harinya, saat Panji berusaha memperbaiki hubungannya dengan Maya, segalanya terasa sia-sia. Maya tampak semakin tertekan, dan anak-anaknya semakin menjauh. Dalam upaya terakhir untuk menyelamatkan keluarganya, Panji mencoba berbicara dengan Maya, tetapi setiap kata yang diucapkannya hanya menambah jarak di antara mereka. "Kenapa kau tidak memberitahuku tentang semua ini?" tanya Maya, suaranya bergetar. "Kau tidak pernah memberitahu apa yang terjadi, dan kini kita kehilangan orang-orang yang kita cintai." Panji merasa hancur. Dia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata terasa berat di lidahnya. "Saya hanya ingin memberikan yang terbaik untuk kita," jawabnya, tetapi Maya tidak bisa menerima alasan itu. Dia merasa terhianati dan bingung. Hari-hari berlalu, dan suasana di rumah semakin memburuk. Panji merasa terasing, terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Suatu malam, saat dia duduk sendirian di teras, dia melihat bulan purnama bersinar terang. Dalam pikirannya, dia tahu bahwa semua yang dia lakukan untuk mendapatkan kekayaan telah mengorbankan kebahagiaan keluarganya. Akhirnya, Panji memutuskan untuk mengakhiri semua ini. Dia kembali menemui dukun, berharap bisa menemukan jalan keluar dari kegelapan yang telah menjeratnya. Namun, saat dia tiba di gubuk, dukun itu tidak ada di tempatnya. Suasana hutan terasa semakin mencekam, dan Panji menyadari bahwa dia telah terjebak dalam siklus yang tidak ada ujungnya. Dengan hati yang penuh penyesalan, Panji kembali ke rumah. Dia merasa bahwa segalanya telah hilang. Kekayaan yang didapatkan tidak bisa mengisi kekosongan di dalam hatinya. Saat dia memasuki rumahnya, dia melihat Maya dan anak-anaknya duduk bersama, tetapi mereka tampak terpisah. Rasa sakit dan kehilangan begitu mendalam, dan Panji menyadari bahwa dia telah kehilangan semuanya. Akhir cerita ini membawa Panji kembali ke titik awal, seorang tukang pijat biasa yang terjebak dalam dunia pesugihan, kehilangan tidak hanya kekayaannya tetapi juga keluarganya. Dia menyadari bahwa dalam mengejar kekayaan, terkadang kita harus membayar dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dengan air mata mengalir di pipinya, Panji tahu bahwa perjalanan yang dia ambil telah membawa konsekuensi yang tidak bisa dia ubah. Hidupnya kini menjadi pelajaran pahit tentang penyesalan, dan saat dia melihat ke arah bulan purnama, dia menyadari bahwa dia telah membayar harga yang terlalu mahal untuk sebuah impian yang kelam.